Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah pengajian kitab Lubabul Hadis rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kajian kita, yakni sudah sampai pada bab yang ke-22. Namun sebelum kajian ini kita mulai, marilah bersama-sama kita tawasul, kirim Fatihah kepada mu'alifat kitab, guru-guru kita, orang tua kita beserta keluarga. Mudah-mudahan barokahnya apa yang kita pelajari ini benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi al-ilmu an-nafi' wal barokah. Menjadi penghias, motivasi untuk kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin bertakwa, semakin taat, semakin takorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab as-sani wal ishruna bab yang ke-22. Fi fadilatit tasbihi, yakni menjelaskan keutamaan tasbih, keistimewaan bacaan tasbih atau mengucapkan tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'alal ardi, tidak ada di atas bumi rojulun laki-laki. Dalam kitab Tangkihul Qaul, rojulun bimana al-insan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada manusia di atas bumi yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar. Wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yakni mengucapkan lafaz la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Illa ghufirat, kecuali diampuni. Kecuali diampuni dzunubuhu, dosa-dosanya manusia tadi, baik laki-laki maupun perempuan. Walau kanat, meskipun dosanya tadi misla zabatil bahri, seperti untuk atau seperti busa, sebanyak busa di lautan. Zabatil bahri, untuk atau busa di lautan. Jadi tidak ada seorang manusia, rojulun sekali lagi bermakna al-insan, baik rojulun maupun imro'atun, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada seseorang di atas bumi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah, kecuali dosanya diampuni, meskipun dosa tadi sebanyak busa atau sebanyak untuk di lautan. Ini termasuk fadilah dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah ini. Dosanya diampuni meskipun sebanyak busa di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man, barang siapa qala, yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, lafaz subhanallah wa bihamdi, biyaumin, di dalam sehari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sehari 100 kali, khuttot, maka dilebur, dihapus,
khotoyahu dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya, wa ingkanat meskipun kesalahan tadi misla zabatil bahri sebanyak busa di lautan. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sehari 100 kali, maka dosanya dihapus, diampuni meskipun dosa tadi, kesalahan tadi sebanyak busa di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallahi, lafadz subhanallah iku nisful mizani, separuh dari timbangan, alias separuh dari timbangan amal. Lafadz subhanallah itu separuh dari timbangan amal. Walhamdulillahi, lafadz alhamdulillah iku mil'ul mizani, satu timbangan penuh. Satu timbangan penuh. Kalau dalam kitab Tangkihul Qaul digambarkan satu timbangan penuh ini, ibarat timbangan itu ada dua piringan, dua tempat kanan dan kiri. Alhamdulillah itu penuh kanan dan kirinya. Jadi ketika diibaratkan sebuah benda, benda ini bisa memenuhi dua piringan timbangan ini, kanan maupun kirinya. Anggap saja begitu gambarannya dalam kitab Tangkihul Qaul. Wallahu akbar, lafadz Allahu akbar iku mil'us samawati wal ardi, memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Sekali lagi ketika digambarkan, dijesemkan sebuah benda misalnya, maka lafadz Allahu akbar itu memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallahu, lafadz la ilaha illallah, laisa dunaha, tidak ada di bawahnya la ilaha illallah. Di bawah la ilaha illallah itu sitrun, tidak ada tutup, tidak ada penutup. Wala hijabu pun, dan tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Jadi di bawahnya lafadz la ilaha illallah itu tidak ada penutup maupun hijab yang menghalang-halangi ini. Hatta takhlaso, hingga masuk lafadz tadi, nyampe selamat ila robbiha, kepada Tuhannya, lafadz la ilaha illallah. Lafadz la ilaha illallah selamat sampai kepada Tuhannya azza wa jalla, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini betapa agungnya lafadz-lafadz baik subhanallah, baik hamdalah, maupun takbir, maupun tahlil. Digambarkan sama Nabi, subhanallah itu sebagian atau separuh dari timbangan. Anggap saja timbangan amal itu sudah separuhnya. Walhamdulillah, lafadz alhamdulillah memenuhi timbangan, penuh semua. Wallahu akbar itu memenuhi, penuh semua langit dan bumi. Wala ilaha illallah wallahu akbar, lafadz la ilaha illallah akbar, di bawahnya itu tidak ada penutup, wala hijab, dan tidak ada penghalang. Sehingga lafadz itu langsung, lafadz itu selamat langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk membiasakan dzikir-dzikir semacam ini. Baik tasbih, baik hamdalah, maupun takbir, maupun tahlil, la ilaha illallah, maupun sholawat. Apa yang bisa, kita biasakan untuk senantiasa kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah. Nah, seperti ini. Fadilah-fadilahnya tadi luar biasa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa halala membaca tahlil la ilaha illallah mi'atan sebanyak 100. Membaca la ilaha illallah 100. Wasabbaha dan bertasbih membaca tasbih mi'atan 100. Wakabaro dan takbir atau membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Fa'innahu maka sesungguhnya bacaan-bacaan ini khairun lebih bagus, lebih baik min asyri riqabin dibandingkan 10 budak. 10 budak yaktikuha yang mana orang tadi memerdekakan 10 budak ini. Wasabai badanatin dan 7 onta yang haru yang mana seseorang ini mengkorbankan atau korban terhadap 7 onta. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah 100, tasbih subhanallah 100 dan takbir, maka orang seperti ini ibarat pahala, ibarat keutamaan lebih baik daripada 10 budak yang dimerdekakan olehnya. Dan lebih baik daripada 7 onta yang dibuat korban olehnya. Ini termasuk fadilah keutamaan lafaz ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qala mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengucapkan lafaz ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marratan wahidatan. Sebanyak sekali. Sekali saja. Kataballahu lahu, Allah menulis kepadanya. Allah menulis kepadanya mi'ata alfi hasanatin. 100.000 kebaikan. Ditulis 100.000 kebaikan. Wamaha dan Allah melebur, menghapus anhu darinya, orang tadi yang membaca wirid atau dzikir di atas, mi'ata alfi sayyiatin 100.000 kejelekan. Warafa'a dan Allah mengangkat lahu kepadanya. Allah mengangkat kepada orang tadi yang mau dzikir di atas ini mi'ata alfi darajatin, yakni 100.000 derajat. 100.000 darajat atau derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca wirid ini subhanallah ila akhirih ini, maka Allah mencatat baginya 100.000 kebaikan, menghapus melebur 100.000 kejelekan, dan mengangkat 100.000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qala mengucapkan subhanallah ila akhiriha. Berarti subhanallah walhamdulillah ini di atas ini ada sebelumnya. Subhanallah ila akhiriha. Tanatharat anhu al-khotoya. Tanatharat bermakna rontok. Anhu dari orang yang membaca dzikir ini. Subhanallah sampai akhir. Al-khotoya keluputan, kesalahan. Wadzunubu dan dosa. Ini orang yang membaca wirid, dzikir subhanallah ila akhir,
maka kesalahan dosa-dosanya dirontokkan. Katana suri auraqis syajari, seperti rontoknya daun-daun pepohonan. Seperti rontoknya daun-daun yang ada di pohon. Jadi di antara keutamaan dzikir subhanallah walhamdulillah sampai akhir ini, Allah akan merontokkan kesalahan, dzunub, dosa-dosa seperti rontoknya daun pepohonan. Misalnya anggap saja ada pohon gitu, dirontokkan semua. Dirontokkan daunnya. Itulah gambaran ketika orang mau membaca atau berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa seseorang qala yang mengucapkan subhana rabbiyal azimi, lafaz subhana rabbiyal azimi, gurisat ditanamkan lahu kepadanya, ditanamkan lahu kepadanya, biha sebab subhanallah subhana rabbiyal azimi, zikir ini, syajaratun pepohonan wit-witan, fil jannati di dalam surga. Barang siapa mengucapkan subhana rabbiyal azimi, maka yang seperti ini orang ini ditanamkan pohon-pohon syajaratun fil jannah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalimat ini paling tidak setiap sholat beberapa kali kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ini. Ketika kita rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Paling tidak sehari ya beberapa kali sudah kita baca ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qala mengucapkan subhana rabbiyal a'la, lafaz subhana rabbiyal a'la, ucapkan subhana rabbiyal a'la, minimal kita baca ketika kita sujud dalam sholat itu sehari beberapa kali lah. Yang seperti ini, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni kepadanya. Wa adkhalahu, mengampuni dosa-dosanya. Wa adkhala, dan memasukkan hu ing man, hu kepada orang tadi yang membaca subhanallah, al jannata ing suwarga, surganya Allah. Barang siapa mengucapkan subhana rabbiyal a'la, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, karena insya Allah ketika sholat lafaz ini termasuk di atasnya ini subhana rabbiyal azimi maupun subhana rabbiyal a'la sering kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu, tasbih, kalimat tasbih atau senantiasa membaca tasbih subhanallah subhanallah itu yajlibu, menarik, mendatangkan arisko rizki. Tasbih atau senantiasa membaca tasbih itu mendatangkan rizki, memudahkan datangnya rizki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat khafifatani, ringan, dua kalimat yang ringan, ala lisani, terhadap lesan.
Lesan ini mengucapkan itu ringan, nggak panjang, nggak berat. Dua kalimat yang ringan di lisan. Sakilatani berat fil mizani di dalam timbangan amal. Berat dalam timbangan amal. Habibatani dicintai. Keduanya ini dicintai ilar rahmani oleh zat ar-Rahman, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebagaimana sering kita baca ketika kita kumpul tahlil atau dalam majelis-majelis ini. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yakni adalah lafaz subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini biasanya kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senang atau membiasakan diri untuk mewarnai lisan kita. Lisan kita biasakan untuk berzikir. Baik tasbih subhanallah maupun senang membaca hamdalah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah maupun takbir dan lain sebagainya. Sehingga lisan ini ketika sering dibuat zikir, insya Allah rahmat Allah termasuk kasih sayang Allah akan senantiasa menyertai kita. Kebaikan insya Allah akan mudah kita laksanakan. Karena hati dan lisan kita senang untuk berzikir. Senang untuk mengingat Allah melalui kalimat-kalimat thayyibah ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.